Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, aku akan coba menjelaskan sedikit mengenai materi ilmu tajwid. Mengingat beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Maka dari itu nggak lengkap rasanya kalau aku nggak menyampaikan materi tentang ilmu tajwid. By the way, ini masih part 1 ya, jadi istilahnya masih introduction to ilmu tajwid gitulah, belum ke ranah ruang lingkup pembahasan ilmu tajwid apa saja dan sebagainya. Mengenai hal itu bisa kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya, oke? Mohon disimak sampai akhir ya teman-teman. Apa itu ilmu tajwid? Secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang berarti perbaikan atau penyempurnaan. Dalam kitab Matan Jazari disebutkan bahwa tajwid adalah memberikan setiap huruf hak berupa sifat-sifatnya dan juga mustahaknya. Hak, maksudnya apa hak itu? Hak al-huruf, yaitu segala sesuatu yang lazim atau wajib ada pada setiap huruf. Huruf ini meliputi sifat-sifat huruf dan tempat-tempat keluarnya huruf. Ayo, masih ingat nggak materi kita yang lalu? Sifatul huruf, makhorijul huruf, itu dia. Lalu berikutnya mustahak al-huruf, yaitu hukum-hukum baru yang timbul oleh sebab-sebab tertentu setelah hak-hak huruf melekat pada setiap huruf. Meliputi izhar, ikhfa, iklab, idgham, qalqalah, gunnah, tafkhim, tarkik, mat, waqaf, dan lainnya. Mudahnya, ilmu tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang menjadi landasan wajib ketika membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hukum mempelajari ilmu tajwid? Dalam kitab Matan Jazari disebutkan, dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, maka ia berdosa. Nah, teman-teman, banyak yang menganggap bahwa sekedar bisa membaca Al-Quran ini sudah cukup. Sehingga nggak heran banyak orang yang lancar membaca Al-Quran, namun banyak juga kesalahannya dari sisi tajwid. Padahal, tahu nggak sih teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Waratili Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksud dari ayat ini adalah agar kita membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan sehingga membantu pemahaman dan perenungan terhadap Al-Quran. Belajar dan menguasai ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan utamanya adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Selain itu, bertujuan untuk menghindari lan jali dan lan khafi. Hayo, ada yang tahu nggak apa itu? Oke, aku kasih tahu ya. Lanjali adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran, baik yang dapat mengubah arti ataupun tidak. Lanjali terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama berkaitan dengan harokat. Mudahnya seperti mengubah harokat fathah menjadi kasroh, kasroh menjadi domah, dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan huruf, seperti mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, dan menambah atau mengurangi huruf. Teman-teman bisa lihat di slide-nya, seharusnya menggunakan H, bukan H. Lalu, yang terakhir berkaitan dengan waqaf dan ibtida, seperti berhenti pada tempat-tempat yang dapat mengubah makna bahkan menjadi negatif atau memulai pada tempat yang tidak sesuai dan mengubah makna menjadi negatif. Teman-teman juga bisa lihat di slide, sudah aku beri contohnya. Misalkan di bacaan yang benar seharusnya memiliki arti ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.
Lalu jika ada kesalahan saat membaca, bisa jadi salah pengertiannya menjadi ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Itu adalah hal yang harus kita hindari ya teman-teman, sangat harus kita hindari. Berikutnya, yang kedua, lanhafi. Lanhafi adalah kesalahan yang samar atau tersembunyi, yaitu kekeliruan mengucapkan lafal sehingga mencederai kaidah ilmu tajwid meskipun tidak merusak makna dan tidak melanggar kaidah kebahasaan. Misalnya, yang pertama, tidak menyempurnakan harokat sebagaimana mestinya. Lalu tidak konsisten dalam mat. Lalu ada tidak konsisten dalam menentukan kadar panjangnya gunnah. Berikutnya memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah dan tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah. Lalu yang terakhir, berhenti atau wakof dengan harokat yang sempurna. Manfaat mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini penting banget, harus aku sampaikan, biar kalian juga, maksudnya kita sama-sama tergiur untuk semakin membenarkan bacaan kita. Yang pertama, lidah terjaga dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, tajwid termasuk ilmu yang berkedudukan tinggi karena berkaitan sangat erat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuannya. Dengan ilmu inilah seseorang mampu mengetahui dan melafazkan baca Al-Quran yang baik dan benar sehingga terhindar dari berbagai bentuk kesalahan. Sebab jika terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran, bisa berakibat fatal pada makna dan pemahamannya. Lalu yang ketiga, mempelajari tajwid merupakan bagian dari menjaga Al-Quran. Wah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang agung. Barang siapa yang menjaga kalam Allah dengan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, Allah pun akan menjaga dan mencukupi kebutuhan jasmani serta rohaninya. Lalu ada mengetahui adab dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid merupakan bagian dari etika membaca Al-Quran, dan hal ini harus diketahui oleh seorang muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup banyak yang kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga materi yang aku sampaikan mudah dipahami dan dapat bermanfaat ke depannya agar kita semua bisa menjadi muslim yang fasih membaca Al-Quran. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa berikan opini kalian di kolom komentar ya. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.